Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya hingga saat ini. Jemaah Jumat, mari kita yang berbahagia, marilah kita singkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwanya. Kita semua manusia adalah makhluk yang sama dan setara, nggak ada yang dibeda-bedakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Bentuk takwa bukan saja bervertikal antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta, melainkan juga horizontal, yakni kita dengan makhluk Allah lainnya, khususnya dengan sesama manusia. Ibarat kita titik koordinatnya dua arah, itu harus dijaga keseimbangannya. Jadi emang harus seimbang gitu loh. Terus kita tidak bisa menafikan hubungan dengan manusia lainnya, hal yang harus dijaga betul oleh kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, karena kita pasti bakal ketergantungan kepada orang lain gitu loh. Dan mesti membutuhkan orang lain juga gitu. Karenanya dalam berhubungan secara sosial ini kita tidak perlu untuk membeda-bedakan entah orang ini miskin, kita kaya atau gimana dan sebagainya. Terus sebab menjaga hubungan persaudaraan kemanusiaan ini harus dilakukan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebagai sang pencipta telah memulaikan bentuk kita sebagai makhluknya yang diciptakannya, yang diciptakan paling sempurna, apalagi yang notabene hanyalah makhluknya. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain hanya karena latar belakang aja, entah latar belakangnya yang si A begini, si B begini gitu. Padahal ya kita semua makhluk di mata Allah tuh sama gitu loh. Terus tidakkah membedakan orang atau kelompok lain berdasarkan hal tertentu seperti ras, suku, gender, agama, dan dalam konteks sebagai sesama warga negara bisa termasuk dalam tindakan diskriminasi. Hal demikian harus kita hindari jauh-jauh mungkin, sebab tindakan demikian memberikan indikasi atau sinyal bahwa orang dalam golongan tertentu tidak lebih baik ketimbang golongan yang terpilih. Padahal kita belum tentu demikian gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qauminallahi syuhada'a biqisti wala yajri mannakum syananu qaumin ala ta'dilu iddilu huwa akbaru lil taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus berlaku adil terhadap siapapun. Kebencian tidak boleh menjadi satu hal yang menutupi keadilan terhadap golongan tertentu. Pun hal ini juga memberikan pesan kepada kita bahwa kecintaan kita terhadap orang atau kelompok tertentu membutakan kita pada kelompok lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, sungguh Allah tidak melihat rupamu, bukan pula hartamu, namun Allah melihat hati-hati dan amalan-amalmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat suku kita, karena kita Jawa, karena kita Sunda, karena kita Minang, karena kita dan sebagainya. Dan Allah juga tidak dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kita dari ekonominya, karena kita kaya, karena kaya terus kita memiliki keistimewaan tersendiri, sedangkan miskin harus termarginalkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki pandangan yang berbeda. Barangkali miskin lebih mulia karena menerima dengan sabar dan penuh qana'ah, sementara kaya mungkin jadi sumber kefasikan dengan keengganan berbagi. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi keadilan, tidak boleh mendiskriminasikan golongan tertentu. Kita jangan sampai membeda-bedakan antara individu dengan individu lainnya, kelompok satu dan kelompok lainnya, kita hidup bersama-sama secara harmonis dan berbangsa negara. Barakallahu walakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ma ayati wal zikra hakimi wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim walakum walisairi muslimin wal muslimat faya fauza mustaghfirina wa ya najata nabiyyin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anami wa ala alihi wa sahbihi al-karim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu sayyidina wa habina Muhammad abduhu wa rasuluh sahibu syarafi ikhtiram. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Usikum bitaqwallahi faqad faza fawzan muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rdu'ani khulfai rasyidin wa an ashabi nabiyina ajma'in wattabi'ina
والتابعين والتابعين ولا تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمات. اللهم دفعنا ولا والبعث والأمراض والفتنة ما لا يدفعه غيره. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويشكروا نعمته يزيدكم ولذكر الأكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.